Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Unit Kerja SD Negeri Sukoharjo 4. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin mempresentasikan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berarti memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari perspektif saya pribadi, semua anak memiliki kelebihannya masing-masing. 1. Tidak ada anak bodoh, tapi yang ada adalah anak yang malas. Kemudian yang kedua, semua anak pasti bisa jika kita paksa dengan berbagai cara, baik itu dengan metode ajar, smart solution, ataupun dengan bimbingan belajar lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang saya lakukan pada kelas lokal saya, sebelum mengenal adanya calon guru penggerak, khususnya Merdeka Belajar, dan pembelajaran pada modul 1.1 ini, ada 3 aspek tujuan pendidikan karakter yang harus dikembangkan. Tiga aspek tersebut adalah: 1. Aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini adalah kemampuan yang mencakup aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional mereka. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek psikomotorik, di mana aspek psikomotorik ini adalah ranah kemampuan bertindak atau skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Aspek yang ketiga adalah aspek afektif. Aspek afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dari 3 aspek itu, aspek yang dominan saya kembangkan pada pembelajaran di kelas lokal saya adalah aspek kognitif. Hal tersebut saya lakukan karena orientasi dari nilai kognitif tersebut digunakan untuk seleksi masuk SMP negeri. Belum lagi pandangan bahwa nilai kognitif dalam surat keterangan hasil ujian atau biasa disebut dengan SKHU itu bernilai baik, maka di masyarakat citra dari sekolah itu pasti baik atau bermutu. Di samping itu, hal tersebut saya lakukan karena bagi perspektif saya pribadi, ketika pengetahuan anak itu bertambah dan itu ditunjukkan oleh nilai mereka yang baik atau tinggi, maka pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berhasil. Itu perspektif saya sebelum mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, atau di situ lebih khususnya adalah sebelum mempelajari modul 1.1 dari pendidikan guru penggerak ini.
Pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah sistem drill. Drill ini biasanya saya lakukan ketika sudah mendekati ujian, khususnya ujian sekolah, karena saya pribadi mengampu kelas ujian yaitu kelas 6. Sebelum melakukan sistem drill, biasanya materi terlebih dahulu saya selesaikan dengan target waktu yang sudah ditentukan. Ketika materi itu sudah selesai, maka anak saya drill dengan berbagai soal, baik itu soal yang berkaitan dengan materi ujian ataupun di situ soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian sistem pembelajaran yang kedua adalah sistem pembelajaran Smart Solution. Seiring dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dan peserta didik bisa dengan mudah membangun pemahamannya, maka sebagai pendidik sering mencari solusi dengan mengotak-atik sendiri, seperti membuat nyanyian, membuat singkatan pada suatu istilah dalam pembelajaran agar istilah tersebut gampang untuk dihafal peserta didik. Itu ketika saya dihadapkan pada pembelajaran umum seperti IPA, IPS, dan pembelajaran lainnya. Namun, ketika saya dihadapkan pada pembelajaran eksak seperti matematika, saya pun mencari berbagai cara alternatif agar anak bisa membandingkan kemudian mengadopsinya dari berbagai cara yang saya tampilkan. Kemudian sistem pembelajaran yang ketiga adalah sistem pembelajaran yang diselingi cerita. Hal itu saya lakukan ketika melihat peserta didik saya mulai suntuk atau lesu terhadap pembelajaran yang saya lakukan, lebih-lebih pada jam 12 siang ke atas. Dari situ mulailah saya bawa pikiran mereka untuk mendengarkan cerita yang lucu sekaligus mengandung pesan moral yang baik. Ketika mereka mulai tertawa dan kondisi kelas mulai hidup kembali, baru pembelajaran sedikit demi sedikit saya masukkan kembali. Pembelajaran di kelas lokal saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, perubahan yang saya alami yang pertama adalah terkait perilaku atau pemikiran saya pribadi. Kemudian perubahan yang kedua adalah metode pembelajaran saya yang biasanya metode pembelajarannya monoton, maka setelah mengenal pendidikan guru penggerak ini, khususnya pembelajaran pada modul 1.1 ini, pembelajaran saya metodenya lebih bervarian atau di situ lebih beragam. Terkait pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1, perubahan yang pertama pada diri saya adalah perubahan perilaku atau pemikiran. Perilaku atau pemikiran saya yang berubah. Yang pertama adalah saya menjadi guru yang humoris dan sabar. Karena guru yang humoris dan sabar biasanya disenangi oleh anak-anak, tapi di situ tetap dalam batasan tertentu. Kemudian perilaku yang kedua yang berubah pada diri saya adalah pembelajaran pada mereka. Biasanya belajar itu sering saya selipkan permainan, sehingga di situ dalam istilahnya mereka belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Karena hakikatnya bermain itu adalah pendidikan bagi mereka, dan itu adalah dunia anak-anak. Maka seyogyanya bagi saya pribadi sebagai guru, hendaknya mengintegrasikan pembelajaran yang mengadopsi permainan.
Kemudian perilaku dan pemikiran yang ketiga yang berubah pada diri saya menjadi penyemangat, menjadi guru penyemangat. Hal itu sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik harus berjiwa among, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarso, tut muri handayani. Kemudian perilaku yang keempat yang berubah pada diri saya itu adalah penekanan pembelajaran pada praktik. Karena hakikat dari merdeka belajar adalah anak diberikan keleluasan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan dengan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu praktik langsung terhadap pengalaman ajar yang didapatkan mereka. Perubahan yang kedua yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, yaitu metode pembelajaran saya yang saya gunakan. Metode yang pertama adalah pembelajaran kelompok atau sering disebut dengan cooperative learning. Di dalam kelompok anak biasanya aktif, ada yang pasif. Tapi di situ saya usahakan anak semuanya aktif, karena di dalam kelompok itu ada kolaborasi, ada kerjasama, kemudian ada interaksi antar anggota kelompok ataupun kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian di situ metode pembelajaran yang kedua adalah praktek atau biasa dikatakan dengan hands-on learning. Jadi semua pembelajaran yang relevan dengan praktek saya lakukan dengan praktek. Kemudian di situ yang ketiga, metode pembelajarannya adalah pembelajaran dengan bermain. Jadi semua pembelajaran saya integrasikan dengan permainan, karena pada hakikatnya saya katakan tadi itu bermain adalah dunia anak-anak. Oleh karena itu bermain bagi mereka itu adalah pendidikan. Implementasi di kelas lokal saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ibaratnya adalah sebuah pohon, di mana sebuah pohon di situ ada diskusi dalam kelas lokal saya, itu hal yang wajib bagi saya. Kemudian di situ yang kedua adalah belajar dengan bermain, itu setiap hari saya lakukan. Kemudian di situ outing kelas, itu ketika ada pembelajaran yang relevan dengan outing kelas, maka di situ anak pasti saya bawa keluar untuk melihat alam. Yang keempat adalah peserta didik membangun pengetahuan, guru hanya meluruskan. Dari keempat implementasi kelas ini, maka di situ berdirilah pohon yang namanya adalah pembelajaran bermakna. Demikianlah presentasi saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas lokal saya. Salam guru penggerak. Teruslah bergerak untuk membangun potensi kita, mengenali peserta didik kita, memperbaiki budi pekerti mereka, selaraskan pendidikan dengan zaman mereka, dan lakukan pendekatan sesuai dengan dunia mereka. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.